Vina menuliskan status di media sosialnya pada Agustus tahun 2016 dengan kata-kata, "Aku pergi, selamat tinggal." Tanpa disadari bahwa itu merupakan isyarat Vina benar-benar akan pergi selamanya. Pihak berwajib telah menangkap 8 dari 11 orang pelaku yang telah melenyapkan 2 orang sejoli bernama Eki dan Vina. Sementara 3 orang lainnya masih terus dilakukan pencarian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan pada Oktober tahun 2016. Kali ini kita akan pergi ke kota Cirebon, Jawa Barat, yaitu sebuah kota yang sangat strategis, karena terletak antara Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Sehingga sektor perekonomian di kota ini banyak didapatkan dari perhotelan, perdagangan, dan juga restoran. Cirebon tercatat memiliki penduduk sekitar 343.000 jiwa. Dan salah satu penduduknya yaitu 2 orang remaja, bernama Vina Dewi Arsita, dan Muhammad Rizky atau biasa disebut Eki, yang keduanya telah berusia 16 tahun. Vina dan Eki merupakan sepasang kekasih yang sudah serius dengan hubungan percintaannya. Bahkan, Eki sudah berniat untuk melamar Vina, setelah keduanya lulus dari sekolah. Kedua orang tua Vina pun telah menyetujui hubungan anaknya dengan Eki. Eki merupakan seorang remaja yang sangat menyukai otomotif, bahkan ia pun sering tergabung ke dalam anggota geng motor, dan turut serta membawa Vina jika ada acara jalan-jalan. Salah satu kenalan Eki di geng motor bernama Egi, yang juga sangat menyukai Vina. Namun Vina pun tidak menghiraukan Egi, karena ia telah memilih Eki sebagai kekasihnya. Merasa sakit hati karena telah ditolak oleh Vina, Egi pun selalu mencari cara untuk membalaskan sakit hatinya. Tanggal 27 Agustus sekitar pukul 10 malam, diawali saat Eki dan Vina serta rombongannya yang berjumlah 4 sepeda motor, melintas dari arah Jalan Perjuangan menuju lampu merah Pelandakan. Saat melintas di depan SMPN 11 Cirebon, para pelaku yang saat itu tengah nongkrong, langsung melempari rombongan Vina dan Eki dengan batu. Tetapi Vina, Eki dan rombongannya berhasil lolos dari lemparan batu. Tidak putus asa, para pelaku yang diketuai oleh Egi, kemudian mengejar rombongan Eki dan Vina. Di sisi lain, posisi Vina dan Eki berada di belakang teman-temannya, dan mereka merasa bahwa rombongan Egi tidak mengejar mereka lagi, sehingga motor mereka tidak secepat sebelumnya. Namun ternyata, Egi dan gengnya masih mengejar Eki dan Vina, hingga di jembatan Layang Talun, mereka dipepet dan ditikam, hingga motor Eki oleng dan terjatuh. Eki dan Vina pun ditikam berkali-kali, hingga keduanya tidak berdaya. Setelah itu, mereka dibawa ke tempat yang sepi dengan cara diapit di motor menuju ke belakang showroom mobil bekas. Di sana Eki kembali ditikam di kepala dan perut secara berkali-kali, sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan Vina dibawa ke samping tubuh Eki, dan kemudian digagahi pertama kali oleh Eko, dan kemudian digilir oleh 10 anggota lainnya. Setelah semua puas, Eko kembali nambah menggagahi Vina, untuk yang kedua kalinya hingga Vina pun tidak sadarkan diri. Setelah itu, mereka membawa tubuh Eki dan Vina ke jembatan, dan men-setting seolah-olah keduanya terjatuh dari motor. Pukul 23, keduanya ditemukan tergeletak oleh warga sekitar, di bawah jembatan flyover Desa Kecomberan, Kecamatan Talun. Kemudian warga pun langsung melaporkan kepada pihak berwajib. Saat itu, pihak lalu lintas menganggap bahwa Eki terguling dari motornya karena mengenai tiang listrik, hingga mengalami luka. Sementara Vina sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun di sana Vina pun dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga pun tidak menaruh kecurigaan apapun kepada mayat Eki dan Vina, sehingga keduanya pun segera dikebumikan. Namun setelah itu, teman Vina dan Eki yang ikut pada malam kejadian, membuat laporan kepada pihak berwajib, dan mereka menceritakan kejadian yang mereka alami. Dan atas laporan itulah,
Kemudian pihak berwajib melakukan pencarian terhadap anggota geng motor. Tanggal 3 September salah satu kerabat Vina kemasukan Rovina, dan menceritakan kejadiannya dengan sangat detail. Dalam rekaman suara, Rovina meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya, karena telah menyebabkan Eki dan juga dirinya meninggal. Berapa orang yang ngambil dia tuh? 12 orang. Tanggal 6 September atau 9 hari setelah ditemukan tubuh Vina, pihak forensik akhirnya harus melakukan penggalian kuburan Vina dan Eki, untuk memastikan penyebab lenyapnya kedua sejoli tersebut. Saat dilakukan penggalian, pihak keluarga Vina berpesan kepada pihak berwajib, agar bisa melepaskan behel, rambut extension, dan juga softlens milik Vina. Namun pihak berwajib hanya menyerahkan behelnya saja, karena softlens dan rambut extension sudah rusak. Dari hasil otopsi diketemukan cairan pria di tubuh Vina, selain itu ditemukan luka di beberapa bagian tubuh Vina dan Eki. Atas petunjuk itulah, pihak berwajib akhirnya dapat menemukan sang pelaku. Total 11 orang nama yang sudah diincar oleh pihak yang berwajib. Dan dengan cepat 8 orang pelaku berhasil dilakukan penangkapan, mereka yaitu Rivaldi Aditya Wardana, umur 21 tahun, Eko Ramadhani umur 24 tahun, Hadi Saputra, 23 tahun, Jaya umur 23 tahun, Eka Sandi 24 tahun, Sudirman, 21 tahun, dan Supriyanto, 20 tahun. Sementara satu orang lagi dirahasiakan namanya karena masih di bawah umur. Sedangkan ketiga pelaku, termasuk Egy, masih belum ditemukan dari persembunyiannya hingga saat ini. Barang bukti berupa motor, handphone, batu, dan batang bambu pun telah diamankan oleh pihak berwajib. Saat akan dilakukan rekonstruksi, sebuah drama dimulai. Salah satu pelaku yang bernama Eko, mengelak telah melakukan pelenyapan terhadap Vina. Ia mengaku saat malam kejadian, sedang menginap di salah satu rumah temannya bernama Kahfi. Bahkan menurutnya, Kahfi sendiri yang telah membuka pintu rumah dan mempersilahkan Eko untuk masuk dan menginap di rumahnya. Dan untuk memastikan pernyataannya, pihak berwajib pun kemudian memanggil Kahfi untuk bersaksi. Namun ternyata, pernyataan berbeda diucapkan oleh Kahfi, di mana ia tidak pernah membuka pintu dan menerima Eko untuk menginap di rumahnya. Sehingga alibi Eko pun terbantahkan. Tanggal 26 Mei ke-7 pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup, dan satu orang yang masih di bawah umur, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Sementara 3 orang yang masih belum ditemukan bernama Andi, Dani, dan Pegi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan untuk subscribe, like, share dan komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini.